Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Di konten kali ini, aku mau ngajak kalian semua nih untuk mengenal para armada bajak laut yang harus menyudahi perjalanan mereka menjelajahi samudra guys. Tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan hal tersebut. Mulai dari kekalahan mereka di pertempuran, gagal mencapai tujuan, konflik internal guys, hingga keputusan yang diambil sendiri oleh sang kapten. So di sini aku mencatat ada 7 bajak laut terbaik versi Animania guys yang terpaksa menyudahi petualangan mereka. Siapa saja ke mereka? Udah lah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Daftar pertama yang mengawali pembahasan kita adalah bubarnya armada bajak laut prajurit raksasa. Armada bajak laut ini terdiri dari pasukan rasa raksasa yang terdiri dari suku Elbaf. Mereka udah ada sejak 102 tahun yang lalu. Dan dalam masa kejayaan mereka tersebut, bajak laut ini mempunyai reputasi yang sangat besar hingga ditakuti oleh banyak orang guys. Ya gimana enggak, karena yang sedang kita omongin ini adalah ras raksasa coy. Big Mom aja sempat kepengen kan punya kekuatan dari ras mereka. Makanya dia marah tuh ke Lola ketika dia memilih kabur dari perjodohannya dengan ras raksasa. So, kekuatan mereka itu sangat besar di masa kejayaan mereka guys. Dimana saat itu mereka dipimpin oleh duo raksasa yang bernama Jorul dan Jarul. Seiring berjalannya waktu, keduanya kemudian melepas status mereka sebagai pemimpin dan menyerahkan titah komandonya kepada dua Dory dan Brogy. Nah, bisa dibilang keputusan tersebut yang menjadi awal kehancuran dari bajak laut raksasa ini. Kedua kapten baru ini rupanya gagal dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab. Lantaran guys, alih-alih bekerja sama, keduanya itu justru membangun rivalitas yang berlangsung lebih dari 100 tahun lamanya. Bahkan mereka bertengkar bukan karena alasan perebutan kekuasaan ataupun jatah pembagian harta. Mereka itu bertarung dengan alasan ya buat kita sepele lah. Dimana mereka saling mengadu urat ketika ditanya buruan siapa yang paling besar. Dan dari situlah rivalitas keduanya terjadi, yang secara nggak langsung menyudahi perjalanan bajak laut raksasa. Karena kedua kaptennya bukan sibuk berlayar, malah sibuk bertengkar. Oh ya, meski demikian di era sekarang, Hajrudin nih sedang membangun kembali kebangkitan bajak laut ini. Dan kita juga udah tahu ya kan ke aliansi yang mana Hajrudin bergabung. Oke, next bajak laut lainnya yang kisahnya harus berakhir di lautan diisi oleh bajak laut Rumbar. Memang bajak laut ini tuh bisa dibilang bukan bajak laut yang istimewa banget kalau bicara soal peta kekuatan guys, ataupun prestasi yang mereka miliki. Karena kan pada dasarnya mereka ya mengarungi lautan itu untuk bersenang-senang, terus sambil bernyanyi-nyanyi dengan penuh kegirangan ya kan. Dan vibes positifnya pun terasa guys jika kita melihat bajak laut ini berpetualang. Karena selain bajak laut, kita juga dapat bonus hiburan musik dari mereka ya kan. Akan tetapi, meski mereka bajak laut yang penuh dengan rasa gembira, bagaimana mereka berakhir ini bisa dibilang cukup tragis. Semua berawal dari kapten pertama dan sebagian kru mereka yang terkena penyakit misterius, yang membuat kru dari bajak laut Rumbar nyaris hilang setengahnya guys. Dan melanjutkan petualangan dengan sisa kru yang ada. Belum selesai rasa sakit dari ujian tersebut, mereka harus mengalami nasib pahit lainnya ketika setelah berperang di Florian Triangle. Rupanya musuh memberikan racun kepada senjata mereka, dan dalam waktu singkat seluruh kru tewas karena racun tersebut. Dan cara berakhir bajak laut ini pun menyisakan kisah yang menyayat hati guys. Dimana saat-saat kematian akan menjemput mereka, mereka semua memainkan alat musik untuk terakhir kalinya. Oke, bajak laut terbaik lainnya yang harus mengakhiri kiprah mereka guys adalah Sun Pirate, yang berisikan para manusia ikan tak terkecuali Arlong dan Jinbe, serta dipimpin oleh Fisher Tiger. Bisa dibilang bajak laut ini termasuk bajak laut yang paling mulia dalam kisah One Piece ini guys. Gimana enggak, ketua mereka Fisher Tiger punya idealisme yang sangat kuat, di mana dia menentang anak buahnya untuk membunuh manusia yang notabene-nya suka berbuat semena-mena kepada ras manusia ikan. Padahal di dalam hati Fisher Tiger ada kebencian juga pada umat manusia guys. Namun dia enggan tenggelam akan perasaan tersebut. Salutnya lagi, Fisher Tiger dan krunya suka membebaskan para budak dan menolong jika ada yang membutuhkan. Tak terkecuali saat mereka dengan tulus menolong koala, hingga koala itu bisa menjadi lebih sehat secara fisik maupun mental dan mengembalikannya guys. Namun kebaikan tersebut rasanya sangat menyakitkan ketika pada akhirnya Fisher Tiger dihianati
dengan para warga dari kampung halaman koala yang menelpon marinir. Kejadian tersebut membuat Fisher Tiger harus merenggang nyawa guys, yang menjadi awal kehancuran bajak laut matahari. Meskipun Jimbe sempat mengambil alih, namun bajak laut ini akhirnya terpecah dan memulai kiprah mereka masing-masing dengan idealisme yang berbeda. Berikutnya kita beralih nih ke bajak laut Don Quixote yang dipimpin oleh Doflamingo. Wait, mungkin kalian ada yang bertanya sih, bukannya Doflamingo and the Gang dikalahkan oleh Luffy? Yang notabene-nya beberapa bajak laut pun bubar karena dikalahkan Luffy. Well, tentunya aku punya alasan nih, kenapa di antara bajak laut yang dikalahkan Luffy, hanya bajak laut Don Quixote aja yang aku masukin daftar saat ini guys. Jawabannya karena bajak laut Don Quixote punya pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan cerita maupun pengaruh yang sangat vital di dunia One Piece. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan gimana relasi bajak laut ini sangat luas coy. Tentunya ini semua karena sang pemimpin Doflamingo yang punya koneksi itu nampaknya sulit untuk ditiru oleh bajak laut manapun. Seperti yang kita tahu ya kan, Dovi ini kan punya kendali luar biasa dalam pasar gelap di dunia One Piece guys. Informasi sangat penting pun bisa mereka peroleh dengan mudah. Dan juga jangan lupakan kalau Doflamingo bisa mengelabui rakyat Dressrosa dengan membuat raja yang mereka hormati menjadi boneka yang menyakiti rakyatnya. Dovi pun sukses menggocek Lau karena informasi palsu pencopotannya sebagai si Chibukai. Bajak laut Don Quixote harus berakhir seiring dengan kekalahannya melawan Luffy. Itu pun gak mudah, karena dengan sangkar burungnya, Doflamingo itu nyaris menghabisi banyak pihak guys. Seperti pasukan marinir yang dipimpin Fujitora, terus deretan bajak laut terkenal, hingga SAP Crew. Oke, berikutnya kita ngebahas nih bajak laut yang sering juga dijuluki oleh para penggemar sebagai panti asuhan. Ya siapa lagi kalau bukan bajak laut Shirohige ya kan? Edward Newgate bersama para kru-krunya bisa dibilang sangat ditakuti di New World guys. Belum lagi dengan gelar Yonko yang mengikat Shirohige. Mendengar namanya aja siapapun udah gentar duluan karena Oyaji ini. Hanya aja, bajak laut sekuat ini pun gak bisa lepas dari kata bubar. Awal bencana mereka terjadi ketika Kurohige mencuri buah Yami Yami no Mi dan membunuh Ted. Kemudian tertangkapnya Ace yang berlanjut hingga ke pertarungan dahsyat di Marineford. Setelah berjuang habis-habisan di sana, Shirohige sang kapten itu harus menemui ajalnya di sini. Dan lagi ada campur tangan Kurohige yang sekaligus mencuri kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Sebenarnya bajak laut Shirohige ini nggak benar-benar usai ketika kematian Oyaji. Mereka itu sempat melakukan pertempuran balas dendam terhadap bajak laut Kurohige guys. Tapi ya Kurohige beserta para bawahannya nih masih terlalu kuat hingga kekalahan pun harus menyertai Marco dan kawan-kawan untuk kedua kalinya. Baru deh setelah ini, bajak laut Shirohige resmi menyudahi nama mereka sebagai salah satu bajak laut besar di serial One Piece. Selanjutnya bajak laut yang harus bubar yaitu bajak laut Roger. Julukan buat kapten mereka, Goldie Roger guys, bukan main-main, yaitu Raja Bajak Laut. Seolah menggambarkan betapa perkasanya Roger dan kawan-kawan ini. Belum lagi ada fakta tak terbantahkan di mana mereka menjadi satu-satunya pihak yang pernah menapakkan kaki di pulau terakhir. Kemudian menemukan One Piece beserta rahasia dunia yang selama ini disembunyikan. Itu yang menjadikan mereka sebagai legenda yang nampaknya takkan lekang oleh zaman. Namun meski sudah menorehkan tinta sejarah yang begitu terang guys, bajak laut Roger harus bubar sepenuhnya. Alasan yang membuat terjadinya hal tersebut adalah keinginan sang kapten mereka sendiri guys untuk menyudahi kelompok ini. Roger sepertinya merasa ini emang udah waktunya, ditambah karena penyakit yang dia miliki dan ketidakinginan dia untuk kalah dari penyakitnya. Jalan menyerahkan diri pun lebih dia pilih untuk mengakhiri kisahnya yang gemilang guys. Bisa dibilang nasib para krunya banyak yang belum kita ketahui guys. Mungkin ya melanjutkannya sebagai bajak laut itu cuma Shanks dan Buggy aja. Yang jelas bajak laut Roger ini dijadikan acuan oleh banyak orang demi tercapainya harta yang disebut paling luar biasa, yaitu One Piece. Dan bajak laut terbaik yang harus bubar adalah bajak laut Rocks. Ini emang bajak laut gila sih. Secara waktu ya, bajak laut ini tuh lagi berjaya. Pemerintah dunia aja sampai menyebut Rock Disebek, kapten dari bajak laut Rock, sebagai sosok paling berbahaya di dunia saat itu guys. Berbagai cara diupayakan demi menumbangkan bajak laut tersebut.
Namun tentunya itu nggak mudah mengingat nama-nama luar biasa yang menjadi anggota Rock saat itu. Ya sebut aja macam kayak Shiki the Golden Lion, Kaido, Big Mom. Untuk benar-benar menuntaskan bajak laut ini guys, pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp harus beraliansi dengan Goldie Roger demi menumpaskan Rock di Sebek. Insiden peperangan gila yang terjadi di antara ketiganya pun disebut sebagai insiden God Valley. Insiden itu juga lah yang menjadikan bajak laut Rocks berakhir sepenuhnya guys. Banyak dari para kru memilih untuk menjalankan bajak lautnya sendiri. Toh juga selama mereka menjadi anak buah Rocks guys, mereka itu sering terjadi perselisihan. Jadi begitu mereka kehilangan sosok yang mereka takuti, ya saat itu juga mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka. Menurut kalian nih, seandainya Rock di Sebek ini hidup di era sekarang guys, mungkin gak sih ada yang mengalahkan dia? Tapi rasanya agak cukup sulit sih ya. Oke guys, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. So, see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.